Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Sebagaimana yang dulu pernah kita singgung, bahwa isim itu dibaca nasab ketika dia berposisi dengan salah satu dari 15 atau 16 posisi. Nah, dalam bab ini musannif Syekh As-Sinhaji akan menjelaskan secara global ya atau secara umum 15 posisi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu mansubatil asma'i. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu khamsata asyara. Adapun isim-isim yang dibaca nasab itu ada 15 jenis. Ya. Nah, di sini khamsata asyara berposisi sebagai khobar dari al-mansubat, ya. Nah, dia dibaca fathah karena bilangan 11 sampai 19 itu dia mabni fathah. Wahia, dan dia yang 15 itu adalah al-maf'ulu bihi. Yang pertama adalah maf'ul bih, atau yang disebut juga dengan objek dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya darabtu Zaidan. Nah, kalimat Zaidan pada jumlah ini posisinya sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Oke. Terus yang kedua wal masdaru. Yang kedua adalah masdar atau yang disebut juga dengan maf'ul mutlak. Nah, dalam bahasa kita disebut juga dengan keterangan kesempurnaan ya. Nah, misalnya darabtu Zaidan dorban. Saya memukul si Zaid dorban dengan sempurna memukul. Nah, dorban di sini posisinya sebagai maf'ul mutlak, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wa zarfuz zamani, dan zorof zaman atau yang disebut juga dengan keterangan waktu ya. Nah, contohnya sumtu al-yauma. Saya berpuasa hari ini. Nah, al-yauma posisinya adalah sebagai zorof zaman, atau ada juga yang menyebutnya dengan maf'ul fi. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wa zarful makani, dan zorof makan, atau dalam bahasa kita disebut dengan keterangan tempat ya. Nah, misalnya jalastu amamal ka'bati. Saya duduk di depan Ka'bah. Nah, amama di sini posisinya sebagai zorof makan, atau bisa juga disebut maf'ul fi. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wal halu, dan hal yang disebut juga dalam bahasa kita dengan keterangan kondisi ya. Misalnya jaa Zaidun rakiban. Si Zaid datang dalam kondisi berkendara. Nah, rakiban di sini posisinya sebagai hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Oke, terus wat tamyizu, dan tamyiz. Nah, atau yang disebut juga dengan keterangan penjelas jenis. Nah, misalnya ishtaraitu 20 kursiyan. Saya membeli 20 kursi. Nah, kursiyan di sini posisinya sebagai tamyiz ya, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wal mustathna, dan mustathna yang disebut juga dengan keterangan pengecualian ya. Nah, misalnya qamal qaumu illa Zaidan.
Qaum itu telah berdiri kecuali si Zaid. Nah, Zaidan di sini dia berposisi sebagai mustatsna karena dia terletak sesudah adat istisna ya, yaitu illa, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wasmula dan isimla. Nah, ini juga termasuk salah satu dari isim yang dibaca nasab. Nah, contohnya la ghulama rajulin hadirun. Tidak ada budak seorang laki-laki yang hadir ya. Nah, ghulama di sini posisinya sebagai isim la, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Oke, nanti akan kita bahas di bab khususnya insyaallah. Kemudian wal munada dan munada atau yang disebut juga dengan kata yang diseru ya. Nah, nanti munada ini adalah kata yang terletak sesudah huruf nida namanya. Nah, misalnya ya ghulama Zaidin, wahai budak si Zaid. Nah, ghulama di sini posisinya sebagai munada, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Oke, terus wa khabaru kana wa akhawatiha. Dan khabar kana dan saudara-saudaranya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kana berfungsi merofakkan isim dan menasabkan khabar. Sehingga khabar kana itu termasuk kepada salah satu dari isim yang dibaca nasab. Nah, misalnya kana Zaidun qa'iman. Qa'iman posisinya sebagai khabar kana, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wasmu inna wa akhawatiha, dan isim inna dan saudara-saudaranya. Nah, ini juga sudah kita jelaskan. Inna fungsinya adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar. Sehingga isim inna juga termasuk kepada isim-isim yang dibaca nasab. Nah, misalnya inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu orang yang berdiri. Nah, Zaidan posisinya sebagai isim inna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wal maf'ulu min ajlihi. Maf'ul min ajlih ya. Ada juga yang membacanya dengan maf'ul li ajlih. Nah, dalam bahasa kita disebut dengan keterangan sebab ya. Nah, misalnya qama Zaidun ijlalan li Amrin. Si Zaid berdiri karena memuliakan si Umar misalnya atau si Amr ya. Nah, ijlalan di sini posisinya sebagai maf'ul li ajli, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wal maf'ulu ma'ahu, dan maf'ul ma'ah yang disebut juga dalam bahasa kita keterangan kebersamaan ya. Nah, misalnya sirtu wan nila, saya berjalan berserta dengan sungai Nil misalnya. Nah, an-nila di sini posisinya sebagai maf'ul ma'ah ya, karena dia terletak sesudah waw ma'iyah. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wattabi'u lil mansubi, dan isim yang mengikuti kepada isim yang nasab sebelumnya. Nah, ini juga pernah kita bahas di isim-isim yang rafa kemarin. Wa huwa arba'atu asya'a, dan dia ada 4 jenis ya, atau ada 4 pembahagian. Yaitu an-na'tu, yang pertama adalah na'at atau keterangan sifat. Misalnya ra'aitu Zaidan al-aqila, saya melihat si Zaid yang berakal. Nah, al-aqila di sini posisinya sebagai na'at, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wal atfu, dan ataf ya, kata penghubung ya. Seperti misalnya ra'aitu Zaidan wa Amran, saya melihat si Zaid dan si Amr. Nah, Amran di sini posisinya
ma'tuf, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Wat taukidu, dan taukid. Nah, keterangan penguat ya. Misalnya ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya melihat si Zaid dirinya sendiri. Nah, kalimat nafsa di sini sebagaimana yang sudah kita bahas, posisinya sebagai taukid ma'nawi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian yang terakhir wal badalu, dan badal. Ya, keterangan pengganti. Misalnya ra'aitu Zaidan akhaka. Nah, saya melihat si Zaid. Siapa dia? Yaitu saudara laki-lakimu. Nah, akha di sini posisinya sebagai badal kul min kul, hukumnya nasab, tanda nasabnya alif karena dia isim yang 5. Nah, ini sebagiannya sudah kita bahas di bab isim-isim yang rafa. Nah, di sini musannif sengaja tidak menyebutkan khobar zonna dan teman-temannya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, zonantu dia berfungsi menasabkan mubtada dan khobar sebagai maf'ul bih. Nah, bisa jadi beliau tidak menyebutkan itu karena khobar zonantu ya, khobar zonantu pada asalnya adalah maf'ul bih. Nah, sehingga beliau mencukupkan dengan poin pertama yang ada dalam pembagian ini. Nah, itu makanya khobar zonantu tidak beliau sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, insyaallah setelah ini akan kita bahas secara terperinci masing-masingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.